Selamat datang di Rujak Jakut, Kejaksaan Negeri Jakarta Utara. Rujak Jakut ini adalah ruang interaksi jaksa yang dibidangi oleh bidang intelijen pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara. Semoga Rujak Jakut ini bermanfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat Jakarta Utara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satria Irawan, SHMH, selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara. Saya akan menyampaikan tentang Undang-Undang Transaksi Elektronik, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang dianemen dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang mana asas pemanfaatan dari informasi teknologi elektronik yang dilaksanakan itu harus berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat dan kehati-hatian, itikat baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral dari teknologi. Adapun manfaat dari tujuan tentang transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, bagian dari masyarakat informasi dunia, mengembangkan perdagangan dan perekonomian, meningkatkan efektivitas dan efisien dari pelayanan publik, membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab, dan memberikan rasa aman, keadilan, kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi. Hal inilah yang menjadi inspirasi kita supaya hati-hati dalam penggunaan media sosial ataupun yang lain-lain, sehingga tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang transaksi informasi elektronik. Untuk kita ketahui bahwa Undang-Undang elektronik ini, kasus yang pertama kali dulu pernah kita dengar adanya kasus Prita. Kasus Prita itu di Kejaksaan Negeri Tangerang, yang dimana mencemarkan nama baik daripada rumah sakit Omni. Nah, dengan kasus Prita, dengan akhirnya berkembang banyak sekarang orang yang melakukan fitnah atau berita-berita hoax yang diproses di hampir seluruh Indonesia, memproses dengan undang-undang ITE ini. Di mana kita juga di Jakarta Utara ada beberapa perkara yang berkaitan dengan penghinaan atau pencemaran nama baik dengan menggunakan Facebook ataupun IG. Nah, hal-hal inilah yang harus diperhatikan oleh pengguna media sosial untuk tidak menyalahgunakan media sosial ini sehingga tidak terjerat dengan Undang-Undang Transaksi Elektronik ini. Sehingga saya himbau kepada masyarakat supaya pemanfaatan daripada media sosial ini benar-benar dimanfaatkan supaya tidak disalahgunakan, sehingga sehingga tidak terjebak dengan undang-undang ini. Bahwa perubahan daripada Undang-Undang 11 2008 ini, pasal yang diubah adalah pasal 27 ayat 1, ayat 3, pasal 28 ayat 2, dan pasal 31 ayat 3. Berikut rincian Undang-Undang Transaksi Elektronik tersebut. Untuk menghindari multitafsir, ketentuan larangan mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diakses informasi transaksi elektronik yang bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik, pada ketentuan pasal 27 ayat 3 ini dilakukan dengan 3 perubahan, yaitu menambah penjelasan atau istilah mendistribusikan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diakses informasi elektronik, menegaskan bahwa ketentuan tersebut adalah delik aduan, bukan delik umum. Nah, dalam hal ini bahwa dalam Undang-Undang Elektronik 19/2016 ini harus ada aduan dari seseorang atau dari korbannya apabila
orang itu merasa ada dihina ataupun pencemaran nama baik, sama dengan KUHP pun ada delik aduan itu, misalnya 284 ataupun dan lain-lain, itu harus ada aduan daripada korbannya. Yang ketiga, menegaskan bahwa unsur pidana pada ketentuan tersebut mengacu pada ketentuan penyemaran nama baik atau fitnah dalam KUHP, dalam Undang-Undang 11 2018 tentang transaksi elektronik ini, bahwa Undang-Undang nomor perubahan daripada Undang-Undang 11 2008 dirubah dengan Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 secara struktural, bahwa Undang-Undang ITE ini diatur dalam pasal 27 sampai dengan pasal 37 lebih spesifik, ataupun ada beberapa larangan yang diatur dalam pasal 27 seperti ayat 1 ketentuan masalah asusila ayat 1, ayat 2-nya perjudian, ayat 3-nya pencemaran nama baik, ayat 4-nya pemerasan atau pengancaman. Dalam hal ini perjudian misalnya dulu kita kenal dengan akan diterapkan dengan pasal 303 ataupun 303 bis. Nah, cuma dengan perkembangan zaman bahwa sekarang banyak judi-judi dilakukan secara online melalui internet, judi bola, judi remi, lain-lain yang dikembangkan dalam dunia elektronik. Nah, hal inilah yang diatur dalam pasal Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016. Nah, di situ ada pengembangan daripada pasal 28. Pasal 28 atau kita kenal dengan berita bohong, atau yang kita kenal dengan sekarang atau lagi ngetren adalah berita hoax. Berita hoax ini kepada konsumen ataupun kepada masyarakat terkait dengan suku, agama, ras, antara golongan. Nah, hal inilah yang diatur dalam pasal 28 ayat 2. Nah, di pasal 29 pun Undang-Undang 19 tahun 2016 ini dengan ancaman kekerasan atau menakut-nakutin lewat media sosial, mengancam, atau misalnya banyak sekarang ada beberapa di kasus di Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dengan menyebarkan atau menakut-nakuti korban dengan kalau tidak dikasih duit saya akan menyebarkan foto-foto pornonya atau foto-foto yang berbau asusila. Nah, hal inilah yang diatur atau dapat diancam dengan pasal 29. Nah, di dalam dan ada juga di pasal 30 itu mengakses sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun, mengakses atau mengambil atau menerobos. Nah, hal ini kita nggak boleh melakukan akses atau menerobos atau memboikot situs-situs orang lain. Hal inilah yang diatur pidananya dalam pasal 30. Nah, dalam pasal 31 melakukan interpretasi atau penyadapan sistem elektronik ini milik orang lain. Tidak boleh kita melakukan penyadapan. Penyadapan itu walaupun dilakukan oleh aparat penegak hukum, tentunya dengan perkembangan sekarang kita harus ada penetapan pengadilan. Di dalam Undang-Undang 19 tahun 2016 tentang ITE ini dalam pasal 31 itu melakukan interpretasi atau penyadapan sistem elektronik milik orang lain. Jadi kita tidak boleh melakukan penyadapan sembarangan dan dari publik atau privat, atau sebaiknya termasuk mengunggah atau tidak mengubahnya sebagaimana diatur dalam pasal 2. Nah, di undang-undang ini juga di pasal 32 larangan perubahan informasi elektronik dan dokumen elektronik, mengubah atau merusakkan atau memindahkan atau membunyikan. Nah, memindahkan ke tempat yang tidak berhak atau membuka dokumen atau informasi yang rahasia. Nah, dalam hal ini yang dilakukan adalah yang banyak terjebak dengan atau banyak dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan pasal
32 ini adalah hacker-hacker. Makanya jangan kita sampai melakukan tindakan-tindakan yang menjebol atau melakukan pengerusakan terhadap jejaring atau web-webnya orang, atau kita masuk ke rahasia-rahasia yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau badan hukum atau pribadi pun, itu tidak boleh. Inilah yang diatur dalam pasal 32. Nah, dalam hal ini juga dalam Undang-Undang 19 tahun 2016 ini ada juga di pasal 33 itu mengganggu sistem elektronik. Nah, mengganggu sistem elektronik inilah yang tidak boleh dilakukan. Misalnya kita melakukan acak sinyal, kita melakukan suatu sistem-sistem atau menerobos sistem orang lain, misalnya mengganti atau merusak daripada suatu web. Nah, inilah yang dapat dijerat dengan ketentuan undang-undang ini. Nah, bahwa dalam pasal 34 Undang-Undang 19 tahun 2016 ini, larangan menyediakan atau memfasilitasi perangkat keras atau perangkat lunak untuk memfasilitasi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 33. Nah, hal ini jangankan kita memberikan peluang atau memberikan suatu perangkat, memfasilitasi, membiarkan, sehingga di sini juga ditegaskan bahwa kita dapat dilakukan pemidanaan. Dalam hal ini ketentuan daripada pasal 33, 34 huruf A. Nah, di pasal 34 ayat B juga, sandi lewat komputer atau kode akses sejenis untuk memfasilitasi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan 33. Nah, hal ini kita tadi yang udah saya jelaskan pada huruf A juga ya seperti itu. Nah, dalam pasal 35 pemalsuan dokumen elektronik dengan cara memanipulasi penciptaan atau perubahan atau menghilangkan atau merusak. Nah, dokumen elektronik ini dengan era perdagangan bebas ataupun dengan era digital sekarang, bahwa pembuatan dokumen-dokumen itu banyak dilakukan dengan dokumen elektronik, sehingga kita harus berhati-hati, harus secara jeli melihat dokumen-dokumen ini supaya tidak dimanipulasi tentang penciptaannya, tidak dirubah atau tidak menghilangkan atau tidak melakukan suatu pengerusakan. Hal ini apabila kita melakukan hal-hal tersebut, kita dapat dipidana dengan pasal 35. Untuk itu saya mohon kepada masyarakat untuk selalu berhati-hati terhadap penggunaan daripada media elektronik tersebut. Nah, apa yang sudah saya jelaskan dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 tentang undang-undang elektronik ini mengakibatkan kerugian bagi orang lain, maka pasal 36 pun bisa digunakan dengan adanya ketentuan kondisi syarat normal dalam ketentuan pasal 36 undang-undang ITE ini. Maka larangan dalam undang-undang ITE ini bisa dibaca dalam dua bentuk. Pertama, larangan perbuatan yang tidak tindakan masyarakat akibat kerugian formil. Yang kedua, larangan perbuatan yang masyarakat akibat kerugian material sebagaimana dimaksud dalam undang-undang IT ini dalam pasal 36. Bahwa peristiwa hukum yang terjadi hanya saja perdebatan yang kerap kali terjadi adanya penentuan unsur-unsur kerugian, apakah dalam bentuk kerugian itu harus berupa material atau berbentuk kerugian biasa, termasuk dalam kerugian internal. Dalam hal ini saya berpendapat bentuk kerugian haruslah nyata, namun demikian tidak harus material, bisa juga reputasi. Hal inilah didasarkan pada argumen bahwa aturan hukum bentuknya harus konkret yang dapat digunakan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada, maka kerugian tersebut haruslah konkret, bukan hanya berdasarkan pada apa yang dirasakan oleh masyarakat secara subjektif. Nah, sehingga dengan ketentuan-ketentuan pemidanaan yang saya sampaikan dalam pasal 27 sampai dengan pasal 36 ini, yang masyarakat harus cermati dan harus menghindari hal-hal yang bertentangan dengan pasal
27 sampai dengan 36 dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Harapan saya kepada masyarakat dengan adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 ini, masyarakat sadar dengan keberadaan undang-undang ini untuk tidak berbuat hal-hal yang tidak kita inginkan, seperti menyebarkan berita bohong atau yang kita kenal dengan berita hoax. Nah, hal ini dapat mencermati bahwa penggunaan daripada media sosial itu harus benar-benar sesuai dengan pemanfaatannya, jadi jangan disalahgunakan. Itu harapan saya selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara untuk ruang rujak Jakub. Ada hal-hal yang ingin ditanyakan berkaitan dengan undang-undang transaksi elektronik ini, bisa berinteraksi lagi di rujak Jakub Intelijen Kejaksaan Negeri Jakarta Utara. Bravo, Kejaksaan Negeri Jakarta Utara.